Ya, kita absen ya. Absen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu ada Ahmad Dewa Soekarno. Belum hadir ya. Asfa Najma Ilma. Hadir. Mana? Asfa mana tadi? Oh ya, lanjut ya ke Berardo Saluf. Hadir Kak. Andres. Ya, mana? Mana Berardo? Muka kamu. Lanjut ke Charles Vincent. Belum hadir. Lanjut ke Cornelius Titan. Hadir Kak. Mana kameranya? Sini saya Kak. Ya. Lanjut ya ke Devi Ramdhani. Saya Kak. Saya. Oke. Lanjut ke Devina Brilianti. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Faiz Haikal Hilmi. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Fadila Indriani. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Filja Dinta Tifauzia. Belum hadir ya. Lanjut ke Franciscus Asisi Adi Wicaksono. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Gozi Oktabuana. Gozi belum hadir. Lanjut ke Grace Paula Veronica. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Gunawan Rianto. Hadir Kak. Mana Gunawan? Oke. Lanjut ke Lanjut ke Naufal Pratama Putra. Hadir Kak. Mana Naufal kameranya? Oke. Lanjut ke Naura Safa. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Naura Zulfa. Hadir Kak. Mana Naura Zulfa kameranya? Hadir. Lanjut ke Warda Rosdiva. Hadir Kak. Oke. Lanjut ke Widya Jati Lestari. Hadir Kak. Oke. Hadir Kak. Iya, lanjut ke Jana Aulia. Jana. Hadir Kak. Oke. Kita dibuka dulu kameranya, mau di screenshot ya, bukti absen. Oke. Ayo anak-anak, dibuka kameranya. Absen dulu di screenshot buat bukti kehadiran. Ayo dibuka. Safira, Minda, Mizinka, Robert, Mirja, Naufal. Buka. 1,
2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kalian semua? Gimana? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat-sehat ya. Oke. Jadi hari ini tahu kan kita akan mempelajari materi apa? Materi apa? Sistem reproduksi, Kak. Sistem reproduksi. Oke, sistem reproduksi. Boleh dibuka kameranya juga yang udah pakai seragam saat pembelajaran. Oke. Oke, kita hari ini akan membahas materi mengenai sistem reproduksi ya. Nah, kalian sebelumnya itu sudah membuat list pertanyaan ya, 42 pertanyaan, dan kakak udah lihat pertanyaannya, udah kakak pilih 7 pertanyaan ya dari 42 pertanyaan, tapi semuanya sebenarnya bagus-bagus pertanyaannya. Nanti dibahas aja kalau waktunya cukup. Jadi sebelum kita bahas pertanyaannya, Ibu jelasin dulu materinya, jelasin materi sedikit mengenai sistem reproduksi ya. Bentar kakak, sebelum mulai pelajaran disiapin dulu ya Vincent, ayo ketua kelasnya, yuk. Iya Kak. Karisma dan juga teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran biologi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Vincent. Oke, Ibu share screen ya. Bentar. Sudah terlihat belum? Udah Kak. Udah Kak. Oke. Oke ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, kita next. Nah, kita akan membahas mengenai organ reproduksi, yaitu ada sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Yaitu pada sistem reproduksi pria itu kita akan membahas mengenai spermatogenesis, dan sistem reproduksi wanita kita akan membahas mengenai oogenesis ya. Dan kita juga akan membahas mengenai gangguan sistem reproduksi. Next. Nah, sistem reproduksi laki-laki. Nah, pada pertama kita akan membahas mengenai sistem reproduksi laki-laki ya, dari organnya dulu nih. Nah, organnya itu yang pertama itu ada skrotum dan testis. Nah, skrotum itu selaput pembungkus testis yang merupakan pelindung testis serta mengatur suhu bagi spermatozoa. Sedangkan yang kedua itu testis mengandung tubulus seminiferus nih sebagai tempat spermatogenesis. Nah, di dalam tubulus seminiferus ini terdapat sel-sel spermatogonium. Nah, kemudian dalam testis ini juga terdapat sel Sertoli memberikan nutrisi bagi spermatozoid atau bakal sperma nanti. Dan terdapat sel Leydig nih untuk mengekspresikan hormon androgen. Ada penis. Nah, penis ini terdiri atas badan, akar, badan, dan glans penis yang berfungsi sebagai organ kopulasi. Nah, kalau glans penis ini banyak mengandung saraf sensorik. Nah, jika terdapat rangsangan seksual nih dari penis, maka pembuluh darah yang mengisi badan penis akan terisi penuh oleh darah dan menyebabkan ereksi. Nah, kemudian next. Nah, kita bisa lihat di sini dari kelenjarnya ya. Nah, dari kelenjarnya ini dari gambar ada kelenjar prostat. Nah, di sini tadi udah jelasin gambarnya, ada saluran vas deferens. Nah, ini ada kantong kemih. Nah, ada skrotum, tadi udah jelasin, ada skrotum, epididymis, testis, dan
Dan kemudian ada corpus convolutum. FSH ini berperan untuk spermatogenesis, sedangkan LH atau luteinizing hormone itu merangsang sel-sel interstisial di testis untuk berkembang dan untuk mensekresikan testosteron. Kemudian ada kelenjar gonad nih. Nah, kelenjar gonad ini menghasilkan hormon testosteron. Spermatogenesis pada laki-laki nih. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan gambar dari testis ya. Nah, dalam testis ini terdapat tubulus seminiferus, terdapat di sini ada epididymis, terdapat pars deferens. Nah, di dalam testis ini ada sel-sel Sertoli nih. Nah, pada sel-sel Sertoli ini terdapat sel-sel spermatogonium. Nah, pada sel spermatogonium ini akan membelah secara mitosis nih. Nah, sehingga setelah dia membelah secara mitosis, dia akan menghasilkan spermatosit primer. Setelah dia menghasilkan spermatosit primer ini, maka dia akan melakukan pembelahan lagi secara meiosis 1 nih. Nah, setelah melakukan meiosis 1 akan menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, selanjutnya dia akan membelah secara meiosis 2, menghasilkan spermatid, kemudian menghasilkan spermatid terdiferensiasi, dan selanjutnya dihasilkan sperma. Nah, kita next pada organ reproduksi wanita ya. Organ reproduksi wanita itu terdapat ada dua, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Nah, pada bagian luar ini ada vulva, ada labia mayora, ada labia minora, kemudian ada klitoris, ada himen, ada lubang vagina. Kemudian alat reproduksi dalam itu terdapat ovarium, oviduk atau tuba Fallopi, kemudian ada uterus dan ada vagina. Nah, kita akan membahas macam-macamnya tadi ya. Yang pertama itu ada ovarium atau indung telur nih. Nah, ovarium ini berjumlah sepasang di rongga pelvis yang berfungsi sebagai oogenesis dan menghasilkan sel telur. Terdapat labium minor yang terletak di sebelah dalam dari labium mayor. Jadi dalamnya labium mayor itu ada labium minor ya, dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Dan kita next. Nah, kalian bisa lihat dari gambar tersebut ada macam-macamnya gambarnya. Nah, di sini ada ovarium, ada rektum, ada rahim, ada kantong kemih, ada labia minora, anus, ada vagina. Kemudian ada rongga rahim di sini. Ada saluran telur, ada indung telur, rahim. Nah, tadi vagina dan vulva. Nah, di hormon reproduksi wanita itu ada estrogen, progesteron, ada LH, FSH, dan GnRH. Selanjutnya ada GnRH. Nah, GnRH ini berfungsi untuk merangsang hipofisis. Nah, untuk mensekresikan LH dan FSH. Itu ya. Kita next. Di sini. Nah, oogenesis pada wanita. Kita bisa lihat. Yang pertama itu ada tahapnya, ada oogonium. Oogonium ini akan membelah secara meiosis 1 dan akan menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer itu akan membelah secara meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder. Oosit sekunder dan badan polar 2. Nah, akan yang jadi ovum itu di bagian ootit. Nah, seperti itu. Ayo, ada yang bisa jelasin nggak perbedaan dari oogenesis dan spermatogenesis berdasarkan gambar yang kalian lihat? Ayo, ada yang bisa nggak? Spermatogenesis dia menghasilkan 4 fungsional sel sperma, sedangkan kalau oogenesis menghasilkan 1 ya, Kak. Ya, gak apa-apa. Pak Is ya? Ya, Pak Is, gak apa-apa. Menghasilkan 1. Oke.
Udah, itu aja Faiz. Apa tambahan lagi? Itu aja. Nah, kita akan membahas mengenai siklus menstruasi ya. Nah, pada tahap siklus menstruasi ini ada 4 tahap. Yang pertama fase menstruasi, ada fase pra-ovulasi, ada fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Dan ada fase pasca ovulasi. Nah, pada fase ini merupakan waktu antar ovulasi dengan menstruasi berikutnya. Nah, berlangsungnya dari hari 15 sampai hari ke-28. Nah, fase ini peran progesteron lebih dominan daripada estrogen. Keadaan ini akan menyebabkan endometrium kembali ke fase menstruasi. Ya, bisa lebih jelasnya nanti kita gambar. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Tadi ada fase yang pertama menstruasi. Menstruasi itu dari hari ke-1 sampai hari ke-7. Kalian bisa lihat, nah ini hormonnya. Nah, ada FSH, masih standar ya hormonnya, karena dia meluruhnya dinding rahim, masih kecil. Ovulasi, pasca ovulasi ini dari fase di 16, dari hari ke-16 sampai ke-28. Nah, ini fase pembentukan lagi dinding rahimnya ya, yang udah mulai tadi luruh. Nah, kita bisa lihat di sini dari 16 sini sampai 28 hormon LH ini mulai menurun. Nah, LH mulai menurun, dilanjutkan dengan estrogen. Nah, estrogen meningkat di sini. Estrogen dan progesteron meningkat. Gunanya untuk apa? Untuk membantu penebalan dinding rahim ya pada tahap ini. Nah, kita bisa lihat juga folikel, perkembangan folikelnya. Yang pertama, folikel dimulai dari kecil. Nah, kemudian akan berubah pada tahap ovulasi seperti ini. Nah, korpus luteumnya sudah berubah dan dia akan bergenerasi. Nah, saya lihat di sini. Oke. Pada fase fertilisasi ini, yang pertama itu ada ovulasi. Ovulasi ada pembuahan ya. Pembuahan ini terjadi ketika sel sperma dapat menembus sel ovum. Nah, sel sperma dapat menembus sel ovum ini akan menjadikan dia pembuahan. Nah, karena pembuahan ini terjadi pembelahan. Ketika sperma masuk, nah ini terdapat di ovum itu mempunyai 3 lapisan ya. Ada lapisan corona radiata, zona pellucida, sama membran. Gangguan ini terdapat hipogonadisme, kriptokidisme, ada uretris, kanker rahim, dan penyakit manual seksual. Oke. Sudah ada nomor 1, ada nomor 4, nomor 25, nomor 37, nomor 19, nomor 41, dan nomor 27. Nah, itu. Birado, kamu Birado ngapain? Nomor berapa kak tadi? Nomor 41 tadi. Kelompok 2 udah ya, kelompok 3 deh, 3. Kelompok 3. Nomor berapa kak? Nomor Pertanyaannya. 41. Oke, udah ya, Kakak selesai pertanyaannya. Satu, saya ingin bertanya mengenai bahaya pengguna pembalut bagi wanita di kalangan masa menstruasi. Di masa menstruasi banyak kabar yang beredar bahwa pengguna pembalut ini berbahaya karena ada beberapa merek pembalut yang memiliki kandungan tertentu yang membahayakan kesehatan. Namun bagaimana kita tahu pembalut yang dipasarkan itu berbahaya? Selain itu, sekarang ini sudah banyak pula alternatif penggunaan pembalut. Salah satunya menstruasi cup. Dalam segi biologis,
baikkah menstruasi cup digunakan bagi alternatif penggunaan pembalut bagi wanita? Alternatifnya apa? Oke, ayo kelompok 6 gimana? Ayo boleh? Produk pembalut yang dibeli itu udah ada SNI-nya. Kurang lebih sama kayak helm. Jadi helm ada SNI itu udah pasti aman. Pembalut ada SNI udah pasti aman. Yang kedua, produk pembalut itu nggak kadaluarsa. Sama kayak roti. Roti kalau udah kadaluarsa, racun udah kacau. Pembalut kadaluarsa juga nggak tahu deh efeknya gimana. Pertanyaan yang kedua ya Bu Oksa. Ya. Dalam segi biologis, baikkah menstruasi cup digunakan sebagai alternatif penggunaan pembalut bagi wanita? Nah, yang pertama, penggunaan menstruasi cup ini bisa digunakan oleh wanita yang sudah menikah dan wanita yang belum menikah. Nah, aman itu menstruasi cup ini digunakan oleh wanita yang sudah menikah. Lalu bagi wanita yang belum menikah, mungkin ini sedikit beresiko karena dapat meresap saput darah, tapi itu kemungkinannya kecil. Iya, jadi baik nggak sih tadi menggunakan menstruasi cup? Nah, tadi udah jelasin ya, menstruasi cup itu sebenarnya sebaiknya digunakan oleh yang sudah menikah ya. Sebelumnya kalau yang belum menikah itu jangan memakai. Tapi sebenarnya tergantung lagi dari diri sendiri. Pertanyaan nomor 4 dari kelompok 1. Kelompok 1 ada Hartaji, ada Boji, ada Ahmad Dewa, ada Nadia Tarisa, Narendra sama Minda. Ayo kelompok 1. Yuk waktunya. Iya Kak. Oke, ayo. Jadi kalau minum air es atau air dingin itu ternyata mitos diambil dari web klikdokter.com. Itu jadi kan lambung itu jadi punya bisa menstabilkan suhu kan. Jadi kalau apapun suhu yang dimasukin itu juga bakal distabilin sama lambung. Jadi itu mitos. Oke, lanjut ke nomor 25 itu dari kelompok 7. Kelompok 7 itu ada Marsyandini, Mirza, Filza, Cornelius, Hafiz, dan Siva Kamila. Nomor 25. Iya, Kak. Pertanyaan nomor 25, kenapa wanita bisa berhenti memproduksi sel telur tetapi pria bisa terus memproduksi sel sperma sampai akhir hayat? Nah, jawabannya itu, jadi wanita mengalami menopause atau disebut dengan berhenti memproduksi sel telur atau disebut dengan menopause itu dikarenakan ovarium berhenti menghasilkan hormon estrogen dalam waktu singkat atau mendadak. Sedangkan pria itu juga bisa mengalami androgen, di mana androgen itu penurunan kadar testosteron akibat proses penuaan, namun proses ini terjadi secara bertahap. Jadi pria itu juga bisa mengalami semacam menopause, tapi nggak mendadak kayak wanita, cuman mengalami penurunan kesuburan gitu. Oke, makasih Mas Yandini. Udah cukup kan kelompok 7? Aku mau tambahan? Cukup, oke. 37. Kelompok 5 itu Petrus Juan, Berardo, Wardaros, Robert, Devina, sama Charles. Ayo kelompok 5. Saya Kak. Oke. Jadi kan pertanyaannya itu bagaimana proses bayi bisa kembar? Selain kembar identik yang mukanya mirip, kenapa ada pula kembar yang mukanya berbeda? Itu bagaimana prosesnya ya Kak? Nah, jadi proses bayi kembar itu ada 2. Yang pertama ada yang non identik sama yang identik. Jadi saya akan ngejelasin yang non identik, nanti yang identik dijelasin sama teman saya Kak. Nah, jadi proses yang non identik itu dia ada 2 sel telur, dia akan lepas dari ovarium. Nah, terus masing-masing sel telur itu
akan difertilisasi, terus dibuahi oleh sperma yang terpisah. Nah, masing-masing embrio akan menempel pada rahim secara terpisah, terus nantinya bayi akan tumbuh secara terpisah dalam plasenta masing-masing dengan 2 kaki yang juga terpisah. Oke. Jadi proses pembuahan pada kembar identik sebenarnya sama kayak proses pembuahan pada kembar non identik. Tapi bedanya kalau kembar identik ini dia tersusun dari satu sel telur yang dibuahi oleh satu sel sperma, kemudian akan membelah menjadi 2 zigot yang mana mereka memiliki gen dan DNA yang sama. Kita lihat kembar identik sama kembar tidak identik. Tadi identik itu terdapat satu sel ovum, terdapat satu sperma juga. Nah, dia itu akan membelah pada tahap morula 15 bulan ini menjadi 2. Nah, jadi menghasilkan 2 embrio. Sedangkan pada kembar identik ini tadi udah dijelaskan sama Berardo, dia itu 2 ovum dan 2 sperma. Nah, selanjutnya dia akan membelah dan menghasilkan 2 embrio yang tidak identik. Sudah, apakah dicukupkan? Dicukupkan? Cukup, Pak. Oke, terima kasih Pak Tiga, terima kasih sudah menyimak materi juga dari awal, dari sistem ekspresi sampai sekarang sistem reproduksi. Terima kasih juga yang sudah aktif, yang menanya atau menjawab pertanyaan. Terima kasih juga untuk ketua kelas sama wakilnya ya, Sarat Vincent sama Faiz ya, sudah banyak membantu juga. Oh ya, untuk posternya itu yang terbaik itu kelompok 5 ya, kelompok 5 itu bagus. Asik. Kelompok 5 itu dia satu poster juga itu membahasnya singkat, padat, dan jelas. Oke. Ada nilai tambahan nggak? Tambahan. Oke, nanti akan diumum. Ya Berardo, tambahan seperti apa? Tambahan ya, tambahan Kak, Oh iya. jadi 90 kayak atas 100. Oke, nanti Anda, ya Berardo nanti ya dikondisikan. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kakak ngasih angket ya, kesan pesan sama angket yang harus diisi oleh kalian. Terima kasih udah bertanya juga, dari 142 anak, yang macam-macam anak dari sifat-sifatnya. Oke, terima kasih juga Bu Neneng sama Bu Maisaro yang sudah berkesempatan hadir pada ngajar saya hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kakak akhiri ya. Oke, kakak akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, terima kasih banyak ya Terima kasih Kak. banyak, Kak. Malam, Iya, Kak. sama-sama.